Sudah bergabung sama Nuju Bulan itu dari tahun 2017. Yang bikin betah kerja di sini itu pertama lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya tuh menyenangkan, terus nyaman, tenang juga. Itu pokoknya seru deh kerja di sini tuh. Timnya apalagi timnya juga menyenangkan, terus suportif banget. Gitu. Apalagi kalau udah bahas drama Korea. Itu menyenangkan banget. Terus bosnya juga Butia, ownernya itu asik, nggak neko-neko, nggak minta ini itu gitu. Bahkan kayaknya saya mah nggak pernah ngerasa diomelin deh sama dia tuh, kayak dia tuh ngomelnya tuh nggak kayak yang marah gini gitu, enggak, malah bilangin gitu, ibaratnya kayak mengayomi gitu. Jadi itu sih yang bikin betah, karena tidak pernah merasa tidak pernah merasa ditekan gitu untuk mengerjakan ini gitu, enggak gitu. Dia tuh orangnya santai banget, terus baik banget. Kerja di sini tuh juga dapat ilmunya banyak, kayak mengenai persalinan, terus mengenai menyusui. Karena bagi saya anak muda gitu ya, yang belum menikah sama belum punya anak juga tuh, tadinya kan menganggap persalinan sama menyusui itu hal yang sepele gitu. Tapi semenjak kerja di sini jadi lebih melek gitu tentang persalinan sama menyusui. Jadi ibarat nanti kalau saya udah nikah sama punya anak, udah tahu basicnya duluan gitu. Itu sih yang paling menguntungkan kerja di sini. Saya bergabung di Nuju Bulan Studio pada tahun 2018 di bulan Juli. Yang bikin betah yaitu lingkungannya, rekan kerjanya, bosnya, itu asik banget, dan saya bersyukur banget bisa dapat kerjaan di sini karena orangnya juga asik-asik banget. Terus juga saya nganggap Nuju Bulan itu bukan cuma sekedar kantor atau tempat kerja, tapi bagaikan rumah kedua buat saya. Jadi itu sih yang bikin nyaman, karena pertama lingkungannya dulu. Kalau lingkungannya asik ya kita kerjanya juga jadi nyaman gitu. Semuanya tuh berkesan sama menyenangkan sih gitu. Karena sebetulnya tiap tahun pun Butia selalu bikin hal yang berbeda. Misalkan tahun ini bikin festival akhir, tahun depan bikin apa, tahun depan lagi bikin acara yang beda gitu. Jadi selalu seru dan menyenangkan. Cuma yang paling berkesan buat saya itu pada saat buka di cabang kedua itu di daerah Cilandak. Jadi Nuju Bulan kan tadinya kan cuma ada di Bintaro, terus akhirnya Nuju Bulan buka di daerah Cilandak. Itu menurut saya berkesan karena lebih banyak ibu-ibu yang bisa kita rangkul gitu, bisa kita support. Jadinya menyenangkan sih, apalagi pada saat itu semuanya kumpul, terus main games, terus yang paling ditunggu-tunggu adalah makan-makannya, karena makan-makannya pasti enak-enak. Pengalaman yang berkesan itu waktu pertama kali saya gabung di Nuju Bulan Studio. Itu tahun 2018 di bulan November, tepat ulang tahun Nuju Bulan Studio. Saya langsung dikenalin sama Butia kepada rekan dan tim Nuju Bulan semuanya, dan alhamdulillah welcome banget dan hangat banget, dan orangnya juga nggak nganggep yang cuman sekedar anak baru, tapi yang langsung digandeng kayak, oh ini tim Nuju Bulan Studio gitu, dia adminnya Nuju Bulan Studio. Dan di situ aku ngerasa bersyukur banget bisa dapat lingkungan kerja yang begitu hangat dan bisa menerima saya walaupun pada saat itu saya di situ anak baru. Gitu. Tipsnya adalah sabar. Sabar adalah kunci. Tapi sebenarnya ibu-ibu hamil di sini nggak macem-macem sih, maksudnya nggak neko-neko juga, nggak macem-macem deh. Jadinya nggak begitu sulit sih kita sebagai admin gitu. Yang penting sih selalu pegang kata-kata terima kasih, kata-kata mohon maaf gitu. Sama kalau bicara mungkin nadanya jangan terlalu tinggi gitu, maksudnya
yang lebih rendah nadanya, jadi agak terdengar lebih sopan gitu kali ya tipsnya. Tapi nggak tahu ya, maksudnya tiap admin kan beda-beda, jadi kalau saya sih yang lebih saya pegang itu kata-kata terima kasih dan mohon maaf. Tipsnya yaitu sabar, itu sabar. Karena banyak ibu-ibu hamil kalau dijelasin tentang kelas-kelas kita atau program-program kelas kita itu nggak langsung dicerna atau bisa langsung paham. Karena kan juga kita melalui WhatsApp atau by email gitu kan. Jadi kita harus sabar nanggepinnya dan harus mengerti posisi ibu hamil, atau misalkan dia butuhnya apa ya kita dengerin dulu, dia butuh kelasnya apa baru kita kasih saran buat ikut kelas yang mana gitu. Dan kalau ibu-ibu setelah melahirkan mungkin kasih pengertian aja kali ya, karena banyak ibu yang setelah melahirkan itu yang terlalu bersemangat buat ikutan yoga, sedangkan kalau di sini itu kan ada jedanya. Misalkan melahirkan secara normal itu jedanya berapa lama dan sesar itu berapa lama, karena kan ada beberapa ibu yang setelah melahirkan itu merasa kecewa atau merasa sedih karena nggak bisa langsung ikutan yoga gitu. Jadi kita kasih pengertian aja gitu. Itu aja sih. Terima kasih.